wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelum ke materi, Ibu mau mengabsen dulu kehadiran kalian ya. Abdul Aziz hadir? Elsa hadir? Wawan? Nah, untuk kali ini, pembelajaran kali ini kita membahas mengenai teks eksplanasi. Coba kemarin kita membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Masih ada yang ingat mengenai pengertian teks eksplanasi apa? Saya Bu. Ya, eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena baik peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya dan yang lainnya. Iya, betul ya. Teks yang berisi mengenai peristiwa atau fenomena yang terjadi, proses terjadinya bagaimana, kemudian sebab akibatnya apa ya. Kemudian struktur teks eksplanasi apa saja? Yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang Ya. ketiga interpretasi. Interpretasi, betul. Nah, sekarang kita mulai menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, Ibu akan menyajikan sebuah video mengenai sampah. Silahkan kalian amati ya videonya. Coba Rizka, barusan kamu menangkap informasi apa saja dari tayangan tersebut? Yang pertama dari tayangan video tersebut membahas tentang sampah adalah bencana bagi kita. Iya. Dan di sana juga ada sebab akibat dari pembuangan sampah secara sembarangan. Di sana bisa mencemari air. Iya. Nantinya sungai akan tercemar oleh sampah-sampah, misalnya sampah limbah rumah tangga. Jadi si saluran air itu tersumbat dan kemudian airnya menjadi keruh. Terus makhluk hidup yang ada di air itu mati karena ada zat-zat kimia yang ada di dalam sampah tersebut. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat dari teksnya. Nah, ini ada teks eksplanasi mengenai sampah. Coba dibaca ya sama Fitri. Coba Fitri bacakan. Fitri atau Elsa dulu? Fitri dulu, boleh. Coba bacakan teks mengenai sampah. Dapat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Kelompok 1 Wawan, Elsa, Raffi. Kelompok 2 Fahmi, Fitri, Riki, Aji. Kelompok 3 Ridwan, Rizka, Riki. Dengarkan. Nah, di sana di LKPD-nya ada sebuah teks mengenai virus corona. Silahkan kalian analisis ya, analisis strukturnya, kemudian juga kaidahnya. Nah, dalam strukturnya itu kan ada 3, mana yang termasuk ke dalam? Silahkan untuk dibaca, kemudian diskusikan ya. Biar kalian tidak ngangguk, coba
kita fokus kembali ya. Coba Ibu mau fokuskan kembali, lihat ke depan. Ke depan dulu, fokuskan dulu. Dia itu bocah laut ya? Kok naik pesawat? Nomor 13. Ada yang salah di gambar ini? Ada yang salah? Kelompok 3 bagaimana? Nah, karena semuanya sudah, nah kita sekarang presentasikan hasil diskusinya. Coba nanti kelompok lain yang tidak presentasi mohon untuk ditanggapi ya. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik yang mengenai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Virus corona atau COVID-19 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2009 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Struktur bagian kedua yaitu deretan sebab akibat. Alasannya, deretan sebab akibat terdapat pada paragraf 3 sampai 6. Untuk alasannya, karena pada bagian ini berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena pembentukan dan penyebaran virus corona yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang awal sampai akhir. Yaitu interpretasi berada dalam paragraf ke-7. Alasannya, paragraf ini berisi penyimpulan yang berupa arahan serta harapan penulis. Untuk yang kedua adalah kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi yang berjudul virus corona. Di sini saya menemukan konjungsi kausalitas. Ditandai dengan adanya kata karena dan menyebabkan. Untuk kalimatnya, karena penyebaran yang sangat cepat dan luas, virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini, menyebabkan banyak kerugian semua pihak. Yang kedua, di sini saya menemukan konjungsi kronologis dengan ditandai kata, kemudian dengan kalimatnya. Kemudian virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah dapat berujung pada kematian. Yang ketiga ada kata teknis. Kata teknis ditandai dengan adanya COVID-19 dan kata pandemi. Virus corona atau COVID-19 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Yang terakhir ada kalimat pasif. Ditandai dengan kata yang berimbu handi, yaitu ditularkan dan ditetapkan. Untuk kalimatnya, awalnya virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia, seperti kelelawar dan ular. Namun, belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, Silakan kalau ada sanggahan. Izin menambahkan Bu. Oh iya, silakan Fahmi dari kelompok 2 mau menambahkan apa? Jadi kelompok kami untuk kaidah kebahasaan konjungsi kronologis menemukan 3 ya Bu, dan yaitu tambahannya awalnya, kata awalnya. Untuk kalimatnya, awalnya virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia seperti kelelawar dan ular. Namun belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut. Izin menyangga ya untuk kelompok 2. Ya. Tadi di kaidah kebahasaan yang kalimat pasif itu kemudian virus ini akan terus menginfeksi. Bukankah menginfeksi itu merupakan kalimat aktif? Karena kalimat pasif itu kalimat yang subjeknya dikenai oleh pekerjaan yang ditandai dengan imbuh handi dan
tadi disampaikan strukturnya itu yang pertama ada pernyataan umum itu di paragraf ke kemudian deretan perjelas ada di paragraf ke 3 sampai 6 dan terakhir adalah interpretasi berada di paragraf 7 ya. Untuk kaidah kebahasaannya itu ada 4. Ada apa saja tadi ditemukan kata konjungsi kausalitas ya ditandai dengan kata Karena menyebabkan. Kemudian ada konjungsi kronologis ditandai dengan kata kemudian. Kemudian ada juga kata teknis. Tadi ada berapa kata teknis yang ditemukan? Apa saja? Ada 3. Yang pertama COVID-19, pandemi, sama menginfeksi ya. Kemudian yang terakhir ada kalimat pasif. Ditemukan pada kalimat apa? Kalimat ditularkan. Nah, untuk lebih memahami lagi, lihat ini. Mana yang merupakan kalimat pasif? Kalimat 1 atau kalimat 2? Coba dibaca. Menguatkan nih, coba. Yang pasif di kalimat mana? 2. Benar, Fahmi. Di kalimat kedua ditandai dengan kata apa? Ditingkatkan. Oke, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Bisa kalian simpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Coba, Rizka, coba simpulkan mengenai pembelajaran yang kita lalui hari ini. Untuk pembelajaran kali ini kita dapat mengenal apa yang dimaksud dengan eksplanasi, kemudian kita mengenal struktur dari teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi apabila kita ingin mengamati suatu fenomena alam, kita sudah mengetahui dari strukturnya, dari kaidah kebahasaannya. Jadi tidak akan ragu lagi, tidak akan salah lagi. Sip, betul ya. Nah, untuk memperkuat kalian, Ibu nanti akan sharekan tugas ya, tugas melalui WhatsApp group. Nah, nanti Ibu akan sharekan tentang teks tsunami. Nanti di rumah kalian analisis ya, struktur dan kaidah kebahasaannya. Selanjutnya nih, ini ada video mengenai virus corona sebagai penguat kalian. Coba ditonton mengenai virus corona. Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona bisa menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin juga kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini menyebabkan kita. Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semuanya mulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita mencoba mereka terkena percikannya dan tidak cuci tangan setelahnya. Kalau begitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan. Bersamaan dengan berakhirnya video ini, Ibu ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari virus yang saat ini makin mewabah kembali ya, virus corona makin meningkat kembali. Tetap jaga kesehatan, tadi asupan makanannya tetap dijaga, jangan cuma 4 sehat 5 sempurna, tapi juga harus yang bergizi lengkap ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia, jaga imun dan jaga iman ya. Terima kasih, silahkan kembali ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan.